Halo guys, welcome back to my YouTube channel Astrena Suha. Kembali lagi di konten bongkar review. Kali ini gue bakalan nge-review CT dari Torga Changer. Kenapa CT? Karena ya di X-nya nggak ada, versi di X-nya itu nggak ada, cuma ada versi CT yang non elektronik kayak begini. Alasan kenapa gue mau nge-review ini karena gue pengen nge-repaint di X-nya ini biar kayak di seriesnya itu, antara mau dibikin kayak punyanya Torga warna aslinya yaitu kuning metalik, atau versi silver punyanya si Evil Torga. Sedangkan yang mainannya ini mukanya terlalu family friendly, soalnya desainnya itu mirip kayak harimaunya Milkuat, mirip maskotnya Milkuat. Tapi kalau di seriesnya itu mukanya lebih sangar, nggak kayak gini yang warnanya kuning plastik gitu, bukan kuning metalik. Jadi ya harus di repaint sendiri. Di sini gue cuma dapet satu Power Stone aja, yaitu Power Stone Thunder, yang mana merupakan form utama milik Torga. Kalau yang untuk versi DX-nya yang bisa dipasang ke Bima Exchanger itu dia ada 3 dan itu limited. Isinya itu ada yang elemen petir, es, dan yang satu lagi itu yang milik Evil Torga yang sintetis. Cuma sayangnya yang gue lihat itu untuk yang elemen petir itu warnanya nggak orange kayak gini, tapi warnanya kuning. Harusnya ya warna oranye kayak gini untuk elemen petirnya. Dan untuk changernya sendiri dia itu mirip kayak miliknya Mighty Morphin, yang mana kita tinggal masukin ini ke tengahnya, kemudian menutup bagian mulutnya ini sebagian. Cara makainya itu ya kita tinggal narik bagian mulutnya ini, pasang Power Stone-nya, kemudian dorong sedikit. Kalau di filmnya kayak gitu, cuma sampai sini. Padahal sebenarnya kalau di mainannya itu bisa dimentokin sampai Power Stone-nya ini nggak kelihatan. Kalau ada yang mau nge-modif, mungkin bisa dimodif bagian mulutnya ini jadi kehalang bagian ininya, tonjolan Power Stone-nya, biar kepentok sampai sini, biar kayak di seriesnya itu. Kalau di mainannya ya begini, sampai kelelep lah ininya bagian Power Stone-nya. Kemudian di bagian belakangnya itu kita ada handle-nya ini kalau untuk tangan orang dewasa terlalu sempit ya, pas-pasan dan terlalu sempit. Oke, kita lanjut ke sesi yang sesungguhnya, yaitu bongkar bagian dalamnya. Oke, ini dia bagian dalamnya. Ini kita copot dulu. Oh, ini agak sedikit susah untuk ngebukanya, butuh tenaga ekstra aja, tapi tidak terlalu ekstra biar nggak patah. Kita copot ini dulu, kemudian ini dia. Jadi changernya itu terdiri dari 4 bagian depan, bagian belakang,
kemudian bagian rahang dan bagian dalam rahang untuk bagian penguncinya itu. Maaf, ada yang kelupaan bagian handle-nya. Ini bisa di slide ke sini. Ya, sebenarnya untuk bagian handle-nya ini bisa kita modif dengan cara bagian sini itu dia ada terhalang di bagian sini, bisa dipotong dulu. Yang ini dia bakalan mengunci poros gagangnya ini, jadi nggak bisa ditarik ke bawah. Dia bakalan mengunci di sini dan cuma bisa diputar-putar gini. Kalau mau kita potong bagian yang menghalanginya ini, kemudian kita bikin baru handle-nya ini dengan cara dibelah tengahnya, kemudian ditambah. Sedangkan untuk bagian sininya kita potong di sini, kemudian kita geser. Atau kalau cara lainnya dibikin baru gagangnya ini, soalnya gagang yang di versi prop shootingnya itu 2 kali ini kalau nggak salah, lebih tebal, jadi dia nggak tipis gini, jadi bisa digenggam, benar-benar bisa kayak digenggam gitu. Kalau ini kan ya tipis gitu, kecil, nggak terlalu nyaman di tangan. Dan untuk sisanya ini bisa ditempel ke part baru atau ditanam ke sininya aja, kemudian dibikin baru yang lebih tebal, terus untuk bagian sininya itu disisain untuk sambungan ke slotnya ini. Jadi kalau mau cosplay, ininya bisa dilepas saja, kemudian di bagian pinggangnya itu diselipin ini, soalnya mainannya ini emang bisa diselipin ke ikat pinggang. Kalau di kostum untuk cosplay ya selipin aja ini, dikasih sisa atau lebihan kain di bagian pinggangnya itu buat nyangkut ini nih. Oke, sebelum menutup video ini gue mau kasih tahu sedikit cara henshin dari Torga itu sendiri. Kalau di series itu dia nggak narik bagian rahang ini, tapi dihentak ke bawah gitu. Cuma kalau untuk mainannya ini dia sedikit tersendat, tapi kalau kita kasih pelumas, entah itu minyak atau grease Tamiya, itu kemungkinan bakalan bikin dia terlalu loose. Jadi dibiarin aja kayak gini, jangan ditambah pelumas biar nggak terlalu licin. Misalnya kayak kita udah fix kayak gini kan, kalau terlalu licin dia bakalan jatuh. Atau kalau kita bikin dia lebih seret, takutnya pas dihentak dia nggak bakalan turun, bakalan lebih susah. Dan ini pun nggak ditambah pelumas atau ditambah biar seret, udah kesusahan dihentaknya itu. Dan kalau ada yang mau bikin henshin pose-nya, ya ininya harus dites dulu bisa dihentak atau enggak, baru pasang ininya. Dan pas menutupnya pakai tangan gini pelan aja. Kalau terlalu dihentak takutnya malah tenggelam kayak gini, karena terlalu semangatnya kan. Misalnya dia kayak gini, terlalu semangat buat ngehentaknya malah tenggelam. Aslinya dia harusnya sampai sini. Jadi kalau mau ya ditambah bagian sininya, bagian dalam rahang atasnya itu atau di belakang bibirnya, biar pas dimasukin pakai power stone dia bakalan terhalang.
terhalang karena power stone-nya. Jadinya pas seperti di seriesnya, posisinya itu kayak begini. Power stone-nya itu hanya masuk sebagian. Oke, untuk next video gue mungkin bakalan ngasih lihat cara ngepainting mainannya ini biar kayak properti asli di seriesnya, yaitu warna kuning metalik. Dan juga di sini lorengnya cuma seadanya aja yang diwarnai. Seharusnya bagian sini juga, kemudian di sini dekat matanya, kemudian di atasnya yang antara alis sama matanya, dan juga di bagian kecil ini. Sama satu lagi itu di bagian dalam telinganya harusnya warna silver. Dan beberapa bagian juga seharusnya ada silvernya, seperti di sini maupun di dudukan power stone-nya ini. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga enjoy dengan video gue. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen. And see you guys.